Teman-teman coba deh kalian pikir, berapa kali sih dalam sehari kita itu tergoda untuk menipu diri sendiri? Contohnya ketika di tempat kerja, bermedia sosial, atau sesederhana lupa mengucapkan terima kasih pada orang lain. Kalau dipikir-pikir ini termasuk hal kecil, tapi kalau kita renungkan lagi, nyatanya disitulah fondasi moral kita sedang diuji. Betul, dunia sekarang itu seperti tidak memberi jeda untuk berhenti dan berpikir. Semuanya serba cepat, serba instan, serba digital. Kayak nggak ada ruang buat berhenti sebentar dan sadar. Padahal sekarang ini kita hidup apa yang disebut para pemikir modern adalah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan ekstrim yang perlahan-lahan mengikis kompas moral manusia. Nah, dengan kondisi dunia yang berubah terus kayak gini, pertanyaannya apa sih yang masih bisa kita pegang dan nilai apa sih yang bisa tetap stabil serta relevan walaupun keadaan di sekitar kita itu rasanya makin gak jelas dan gak menentu. Dan situlah tema kita hari ini menemukan relevansinya, yaitu etika sehari-hari sebagai jalan spiritual menjadi manifestasi Tuhan di era VUCA. Sugeng rawuh kocok-kocok. Cepangaken nami kula Retita Stianuari lan kanca kula Ayu Pujitasiyani. Nah, lewat obrolan santai kali ini, kita mau ajak kalian ngeliat gimana etika yang sering kita anggap cuma sebagai aturan atau formalitas semata, itu ternyata bisa jadi bentuk ibadah dalam keseharian kita loh. Dan uniknya, banyak dari perilaku etis itu sendiri sebenarnya muncul tanpa kita sadari. Benar, karena sebenarnya spiritualitas itu tidak selalu hadir di altar maupun tempat ibadah. Kadang ia muncul dalam keputusan paling sederhana seperti saat memilih untuk jujur, menepati janji, dan menahan amarah. Kita sering banget nih mikir kalau spiritualitas itu selalu tentang hal yang sifatnya itu besar, sakral, atau semacam ritual-ritual yang dilakukan oleh individu. Nah, padahal kalau dilihat lagi, etika sehari-hari itu sebenarnya udah termasuk wujud nyata dari spiritualitas itu sendiri kan? Betul banget, namun di era sekarang konsep etika itu seolah kehilangan relevansinya. Contohnya, ketika menggunakan media sosial, kejujuran seringkali bersaing dengan popularitas. Dalam pekerjaan, integritas seringkali oleh ambisi. Dan dalam relasi, empati kerap kali digantikan oleh gengsi. Nah, setuju sih, tapi ya lucunya sekarang ini kita kayak hidup di dalam kondisi yang rancu nggak sih? Kayak soalnya sekarang itu banyak orang yang menyuarakan soal moral dan etika, tapi terkadang nilai etika, nilai moral yang mereka gambar-gemborkan itu sama sekali nggak tercermin dalam keseharian mereka. Jadi ya udah, etika itu lagi-lagi cuman berhenti jadi teori doang. Padahal ya di Jawa sendiri ada pepatah mengatakan aji ninggiri gumantung ono ing lati, yang artinya itu harga diri seseorang itu kelihatan dari ucapannya. Maka dari itu, ucapan, tindakan, dan yang itu semua adalah cermin dari kesadaran spiritual kita. Dan disitulah etika menemukan kembali maknanya. Ya. Nah, bener banget sih. Aku selalu beranggapan ya, kalau etika itu semacam jalan spiritual. Kayak praktik batin yang menghubungkan kesadaran individu itu dengan nilai ilahi yang ada dalam dirinya gitu. Iya, jadi ketika seseorang jujur itu bukan hanya karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa kejujuran itu adalah sifat Tuhan. Maka artinya ia sedang memanifestasikan Tuhan dalam dirinya. Begitu pula dengan disiplin, tanggung jawab, dan empati, semuanya adalah latihan spiritual yang konkret. Nah, selain filosofi ajining diri gumantung ono ing lati tadi, ada juga makna atau peribahasa lain yang artinya itu nggak kalah dalam, yaitu memayu hayuning bawono.
Nah, Mamayuhayuning Bawono ini artinya menjaga keharmonisan alam semesta. Filosofi ini tuh jadi kayak semacam pengingat kalau hidup kita itu bukan soal aku atau diri kita sendiri, tapi yang terpenting itu soal gimana kita bikin hubungan dengan diri sendiri, terus sesama, dan alam semesta itu tetap seimbang antara satu sama lain. Bener banget tuh. Jadi dengan demikian etika sehari-hari itu bukan sekadar sopan santun, melainkan cara paling nyata bagi manusia untuk menyapa Tuhan melalui tindakan yang penuh kesadaran. Nah, tapi tentu saja buat mempertahankan etika di era VUCA itu nggak gampang. Jadi mari kita bedah satu-satu yuk. Yang pertama ada volatility, yaitu perubahan di mana dunia yang berubah cepat membuat kita itu sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, di mana kejujuran itu kadang dianggap lambat dan kesabaran dianggap lemah. Nah, yang kedua yaitu uncertainty atau ketidakpastian. Karena dunia ini kan makin nggak pasti, jadi kita itu sering ragu buat megang nilai mana yang harus kita percaya. Kadang kita ikut arus, ikut tren, sampai akhirnya nilai yang dulu kita anggap penting itu malah terpinggirkan. Nah, yang ketiga ada complexity, di mana dunia yang rumit membuat keputusan etis itu tidak selalu hitam putih. Terkadang benar dan salah itu saling tumpang tindih. Nah, terus yang keempat yaitu ambiguity. Nah, kalau ambiguity itu gambaran dari dunia yang abu-abu. Dalam situasi yang ambigu kayak gini, sesuatu yang tampak salah itu bisa terlihat wajar atau benar. Tapi dibalik semuanya itu tergantung dari sudut pandang mana yang kita pakai buat ngelihat situasi tersebut. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, di tengah dunia yang makin cepat dan serba abu-abu ini, kita itu jadi makin sering lupa buat nanya hal paling dasar. Kayak sebenarnya apa sih tujuan kita hidup? Kita itu sebenarnya lagi ngejar apa sih, dan apa sih yang bisa kita tinggalkan? Iya, karena kalau kita cuma ikut ritme dunia yang volatility ini dan serba nggak pasti, kita bisa capek sendiri. Makanya kita perlu sesuatu yang bikin kita tetap waras, semacam pengingat bahwa setiap tindakan itu punya dampak jangka panjang, bukan cuma buat hari ini. Maka dari itu dibutuhkan kompas moral internal, bukan yang berasal dari luar, tetapi dari kesadaran bahwa setiap tindakan harus selaras dengan nilai Tuhan. Di mana ada nilai dalam pepatah Jawa mengatakan, luruh tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, yang artinya berjuang tanpa kekerasan, menang tanpa merendahkan. Nah, jadi dunia yang seperti sekarang ini, milih etika yang masih berakar pada spiritualitas itu nggak gampang, tapi kekuatannya justru harus di kekonsistenan kita itu dalam menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami nih, yaitu eskatologi. Banyak orang mengira eskatologi itu urusannya hanya tentang akhir zaman, hal-hal yang besar dan menakutkan gitu. Padahal dalam konteks etika, eskatologi itu berbicara tentang apa yang kita tinggalkan hidup kita, bukan kapan kita berakhir. Oh, jadi maksudnya itu setiap tindakan itu kayak kita nanam benih gitu ya, dan nanti itu bakal tumbuh jadi sesuatu yang kita tuai. Entah itu kebaikan kayak welas asih atau hal yang kurang baik kayak iri dan dengki. Betul banget, makanya dalam pepatah Jawa ada ungkapan yaitu suro diro joyoningrat lebur dening pangastuti, yang artinya segala sifat buruk itu akhirnya bakal luluh kalau kita hadapi dengan ketulusan dan kebaikan. Jadi eskatologi dalam etika itu merupakan kesadaran bahwa nggak ada tindakan yang sia-sia gitu ya. Soalnya yang bertahan lama itu bukan apa yang kita punya, tapi apa yang bisa kita wariskan. Terlebih kalau ini ada sangkut pautnya sama etika dan moral. Nah iya, jika kita memandang manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, maka setiap tindakan etis adalah bentuk pengabdian spiritual.
Kalau gitu sebenarnya menjadi manusia seutuhnya itu ya ketika kita bisa menghadirkan sifat-sifat Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Kayak belas kasih, keadilan, kebijaksanaan, hal-hal yang kalau dipikir sederhana tapi dampaknya itu gede. Melalui etika juga kita itu kayak ibaratnya lagi nyambungin diri dengan nilai-nilai Tuhan yang ada dalam diri kita sendiri gitu ya. Sekaligus nyambungin realitas kita sekarang ini dengan kesadaran yang lebih tinggi. Iya, dan itu juga sejalan sama nilai Jawa, yaitu Memayu Hayuning Duawono. Intinya kan menjaga harmoni bukan cuma dengan sesama manusia, tetapi dengan seluruh ciptaan. Jadi etika itu bukan soal aturan, tapi cara kita menjaga keseimbangan kehidupan. Nah, kita mungkin nggak bisa langsung merubah dunia dalam satu malam sih. Itu nggak mungkin banget kan. Tapi Betul. kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Cukup satu tindakan etis yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan konsistensi. Perubahannya itu pasti bakalan kelihatan banget kok. Sesederhana itu loh, ya kan? Bener banget. Karena pada akhirnya setiap ucapan adalah doa dan setiap tindakan adalah persembahan, serta setiap kebaikan kecil itu adalah cara memanifestasikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi etika itu bisa diibaratkan sebagai jalan kita buat kembali ke kesucian diri, buat menghadirkan kebaikan yang sederhana tapi bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dunia yang serba cepat dan berubah tanpa jeda, etika menjadi jangkar yang membuat kita tetap utuh. Selama kita memilih untuk sabar, bijak, dan berperilaku baik, kita tidak akan tersesat. Mugi-mugi rembakane kita ingkang saiki iki migunani kanggo panjenengan sedaya. Cekap semanten, sedaya lepat, kula nyuwun pangapunten. Rahayu. A few moments later.